Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari bersalah melanggar administrasi pemilu karena dugaan menggelembungkan suara Pileg Partai Golkar di Dapil Jatim 6. Bawaslu dalam putusannya hanya memberikan teguran kepada Ketua KPU agar tidak mengulangi perbuatan melanggar undang-undang. Majelis menyebut sanksi perbaikan administrasi tidak diberikan karena bisa memengaruhi hasil rekapitulasi nasional yang telah disahkan KPU pada 20 Maret lalu. Sebelumnya, Saudara, Hasyim Asyari dilaporkan oleh kader Partai Demokrat Saman terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di pemilu legislatif di Dapil Jawa Timur 6. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja selaku Ketua, Loli Syahwenti, Bapak Puadi, Bapak Heri Malonda, Bapak Toto Haryono, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu nomor register 003-ADM-PL-BWSL-00-00-3 angka Romawi 2024 dengan agenda pembacaan putusan telah selesai. Baik, hari ini tanggal 19 Februari 2024, kami dari Gerakan Keadilan Rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan, menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung, terjadi kecurangan yang begitu banyak. Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Nah, ada tulisan dari Pak Rizal Fadila di jakarta1.com, rakyat tolak Prabowo Gibran menang curang. Dan ini kemudian dikaitkan juga dengan film kejutan Dirty Vote. Nah, ini bagaimana hubung kaitnya Pak Rizal? Ya, Dirty Vote berarti kan benar. Selama ini kan orang menganggap itu fitnah gitu kan. Terutama 02. Terutama 02 bahkan sudah dilaporkan ke polisi segala macam gitu kan. Betul. 4 orang itu gitu kan yang terlibat di dalamnya. Itu sebutannya fitnah. Tapi sekarang dengan kenyataan adanya angka-angka 50% lebih itu kan membuktikan benar bahwa itu desain itu. Malah sejak awal sudah dia ingatkan bahwa ini menjadi perlu perhatian rakyat gitu kan. Nah, sekarang rakyat bisa membenarkan dan memperhatikan itu, Kang Epul. Jadi Dirty Vote itu betul gitu. Dari awal juga kan seperti Rocky Gerung sampaikan kan faktual itu mah hanya dirangkai saja menjadi film agar tersistematisasi gitu. Itu konteks Dirty Vote. Sedangkan soal tadi Prabowo Gibrannya yang curang, saya kira kecurangannya juga berdasarkan etika dan moral gitu yang dekat ke aspek pelanggaran hukum atau orang mengatakan sudah melanggar hukum gitu kan soal putusan Gibrannya karena sejak awal gitu Kang Epul sudah menduga gitu kan bahwa kecurangan yang TSM itu sudah berjalan gitu. Jadi bukan menunggu waktu tanggal 14 gitu. Sebelumnya juga sudah terindikasi bahkan terbukti malah gitu kan dengan berbagai upaya-upaya yang bisa dikualifikasikan curang gitu sehingga tidak mungkin, bahkan bahasanya kan tidak mungkin curang tiba-tiba jadi jujur.
Sehingga betul gitu statement akan satu putaran gitu kan yang kita anggap awalnya mana bisa sih satu putaran, tapi dalam konteks kecurangan itu kan ya pasti bisa gitu, dan ternyata benar gitu kan angka quick count itu sampai 54 57 yang sebetulnya itu pun dipertanyakan dalam kebenarannya. Di bulan suci Ramadan ini semoga para hakim MK sebelum menetapkan keputusannya sempat merenungkan dan mencamkan peringatan Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan ada 3 hakim, 1 di surga dan yang 2 lagi di neraka. 1 hakim yang di surga yaitu yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum atas dasar kebenaran dan keadilan. 2 hakim lagi yang ada di neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun menetapkan hukum secara zalim, dan hakim yang menetapkan hukum secara zalim karena kebodohannya. Hadis riwayat Abu Daud. Mudah-mudahan para hakim MK termasuk hakim yang memilih untuk masuk surga. Dan ini indikasi-indikasi yang kita lihat di hari pertama sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat bagaimana Ketua Tim Hukum dari 02 Yusril Iza Mahendra, dia sendiri yang bicara bahwa ada cacat hukum dalam pelolosan Gibran sebagai cawapres. Saya kira ini senjatanya tidak perlu menggunakan senjata yang macam-macam di mana-mana. Dari ucapannya sendiri sudah diakui. Jadi sudah diakui tapi masih kemudian dibela mati-matian, kan itu bodohnya luar biasa. Coba kita ingatkan lagi ucapan Yusril ya. Dapatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Pora berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini. Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak ngejar haze nota begitu. Jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis. Tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Ya. Tapi saya kira putusan ini clear sekali. Jadi hakim-hakim MK
Tak perlu melihat kemana-mana. Ini ke pembelanya 02 saja, dia sudah menyatakan bahwa di situ ada cacat hukum. Kalau sudah cacat hukum, apa yang harus dilakukan? Ya dibatalkan dong. Ada yang ngomong, kenapa nggak dari dulu? Ya nggak dari dulu, nggak ada ruang untuk pembatalannya. Siapa yang berhak membatalkan? Kan MK. MK baru dimulai sekarang. Jadi jangan kemudian terjebak gitu loh. Kenapa kalau tahu curang, kenapa nggak dari awal minta diskualifikasi? Lah sudah, kalau sekedar minta sih sudah, tapi ruang secara formil kan adanya di Mahkamah Konstitusi. Ya saat ini momentumnya gitu.